Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kesya Salsabila Putri, Akila Zahra Alifi, Indira Tias, Sabila Putri, dan Afifah Fauziah. Halo, nama saya Akila Zahra Alifi dan saya bekerja sebagai petugas unit farmasi. Kali ini saya akan memeragakan sekaligus memberitahu alur pemesanan darah unit farmasi. Hal pertama yang saya buat adalah form permintaan barang dan menuliskan daftar pesanan pada form lalu menandatanganinya. Setelah itu, surat ini akan saya bawa ke supervisor unit farmasi untuk meminta pengesahan tanda tangannya. Setelah itu, surat diserahkan kepada petugas di gudang farmasi rumah sakit. Halo teman-teman, mulai dari sini, saya, Kesya Salsabila Putri, sebagai petugas gudang yang akan menunjukkan alurnya. Pertama-tama, saya sebagai petugas gudang akan melakukan konfirmasi ketersediaan barang yang akan dipesan ke vendor via telepon. Selamat pagi, dengan PT Kimia Farma Tbk ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Kesya, petugas gudang RSUD Tanjung Priok, ingin melakukan pemesanan obat. Baik, obat apa yang dapat kami sediakan untuk RSUD Tanjung Priok, Ibu Kesya? Kami membutuhkan 8.000 tablet paracetamol 500 mg, 7.000 tablet vitamin C 1.000 mg, dan 3.000 tablet Ecolat. Baiklah, semua obat seperti biasa akan dikirimkan 14 hari setelah transaksi. Terima kasih, Bu Kesya. Baik, terima kasih kembali. Setelah melakukan pesanan, saya akan membuat formulir purchase order yang berisikan daftar pesanan dan setelah ditulis, saya akan menandatanganinya. Setelah itu, saya akan menuju ke kepala bagian pembelian atau purchasing untuk meminta pengesahan tanda tangan. Dan yang terakhir, saya akan meng-scan dan mengirimkan surat purchasing order tadi kepada vendor, sementara yang asli akan dipegang oleh purchasing. Halo, saya Indira Tias. Saya adalah kurir dari PT Kimia Farma Tbk yang akan mengantar pesanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok. Selain membawa barang pesanan RSUD Tanjung Priok, saya juga membawa surat jalan yang berisi daftar lengkap barang dan expired date, juga jumlah barang per item, faktur penjualan 2 rangkap, dan kopi dari PO yang dikirimkan oleh rumah sakit. Sebagai petugas gudang akan melakukan penerimaan barang dengan mengecek kesesuaian barang yang tertera pada faktur penjualan dan PO asli yang ada di purchasing, memeriksa juga surat jalan dan kopi PO dari vendor. Setelah diperiksa dan diterima semua barangnya, saya akan menandatangani 2 rangkap faktur penjualan dan setelah itu PO asli dan faktur saya berikan ke kurir untuk ditagih ke bagian keuangan. Selanjutnya, satu faktur yang tersisa akan saya berikan ke petugas database persediaan untuk diinput ke sistem. Halo, kembali lagi dengan saya Akila, petugas dari unit farmasi. Karena obat telah dibeli dan di stok, saya akan mengambil obat sesuai permintaan unit farmasi. Lalu, saya menandatangani bagian yang menerima dan Kesya sebagai petugas gudang akan menandatangani yang menyerahkan. Lalu, obat akan saya segera bawa ke unit farmasi. Terakhir, saya akan menginput database persediaan yang diterima ke dalam sistem logistik. Halo, saya Sabila Putri dan saya di sini akan bertugas mengatur penyimpanan obat. Biasanya, obat kami simpan dengan sesuai urutan update. Jangan lupa, metode yang harus kita terapkan saat penyimpanan obat adalah FIFO atau First Expired First Out. Jadi, obat yang lebih dekat waktu expirednya harus dimajukan atau berada di posisi terluar agar mudah diambil dan digunakan. Obat juga disimpan berdasarkan kriteria suhu ruangan standar yang ada di obat tersebut. Misalnya, harus disimpan di suhu ruangan atau lemari pendingin. Yang terakhir, penyimpanannya juga harus sesuai jenis obat, misalnya tablet, sirup, atau injeksi.